semuanya, siswa-siswi SDIT Daurah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kalian semua tetap semangat dalam hal ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan terpenting tetap belajar di rumah. Baik anak solih dan solihah, sebelum kita ke pembelajaran, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak solih dan solihah, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula sholat 5 waktu. Ya, semoga tetap istiqomah dalam sholat 5 waktu, tilawah membaca Al-Quran, dan sholat duhanya, ya sholat sunnahnya. Baik, hari ini kita akan belajar buku tematik 5H, yaitu subtema 1. Ya, fokus pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang urutan peristiwa dalam sebuah teks. Ya, di dalam buku 5H ini untuk bahasa Indonesia banyak sekali teks non-fiksi. Ya, masih ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya contoh teks non-fiksi adalah biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Selanjutnya, biasanya teks non-fiksi ini berisi tentang informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Dan selanjutnya kita akan mengingatkan kembali peta pikiran. Ya, peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Baik, selanjutnya mencari kata-kata dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalian bisa membukanya di halaman 6. Ya, di sini ada, bisa dilihat di layar, atau kalian bisa membuka bukunya di halaman 6. Ada kata yang bisa kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika tidak mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian bisa mencarinya melalui online. Bisa kalian ketik Google, lalu kalian ketik Kamus KBBI online, nanti bisa keluar. Ya, nah di sini kalian bisa memulai mencari kata-kata apa saja yang kalian inginkan, yang ingin diketahui arti dari yang kalian cari. Baik, yang pertama ada air tawar. Ya, kalian bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini Ustazah sudah mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu air biasa tanpa rasa. Ya, bukan air manis dan air asin. Selanjutnya yang kedua, ekosistem. Ya, arti dari ekosistem di sini komunitas organik, ya, yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya. Yang ketiga, erosi, yaitu artinya pengikisan, penyusutan, dan penipisan. Selanjutnya, sedimentasi, yaitu artinya pengendapan atau hal yang mengendapkan benda padat karena pengaruh gaya berat. Ya, selanjutnya siklus, putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Baik, selanjutnya kalian bisa membuka halaman 36. Ya, di sini kalian bisa memperhatikan gambar-gambar berikut sebagai salah satu proses yang ada di kehidupan kita. Ya, di sini ada 5 gambar. Kalian bisa lihat, perhatikan.
Ya, gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, selanjutnya urutan gambar agar menjadi sebuah informasi tahapan suatu proses yang benar. Ya, ada yang pertama, ada di gambar nomor 2. Ya, di sini kapas diambil dari pohon kapas. Selanjutnya ada di gambar pertama, yang pertama di sini ada memintal serat kapas menjadi gulungan kapas. Selanjutnya ada di gambar ke 5. Penenunan benang menjadi kain. Selanjutnya ada di nomor 4. Membuat pola baju dan menjahit dengan mesin jahit. Selanjutnya yang terakhir ada di nomor 3. Baju yang sudah jadi dan siap dipakai. Baik, selanjutnya menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, di sini kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Ya, salah satunya cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokok. Ya, catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kalian bisa membukanya di halaman 46 sampai 47. Ya, selanjutnya peristiwa teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara saksama, dan urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Baik, alhamdulillah anak soli dan solihah, semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa melihat buku paketnya ya untuk fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.